Pendidikan. Ada yang pernah terjun di dunia kripto nggak? Saham, kripto, atau falas, valuta asing, atau judul? Parah banget kalian. Yang saya pernah itu saham. Kalau saham saya tahu. Saya terjun di dunia saham sejak tahun berapa ya? 2014. Tapi ya jangan, tidak seperti gambaran para influencer kalau terjun di dunia saham jadi orang kaya, enggak. Nyatanya ya banyak boncosnya gitu daripada untungnya. Tapi itu tadi ya, bahwa yang namanya kripto, saham, terus itu bagian dari sistem ekonomi kapitalisme ya, sistem ekonomi kapitalisme, sistem global. Jadi yang horor itu bukan sistemnya tapi prakteknya. Contohnya di saham ya, kalau mengikuti aturannya itu legal, dari BI ada aturannya, dari undang-undang sudah ada aturannya dan ada tata caranya, tapi prakteknya banyak para broker, para bandar bandar saham yang itu memanipulasi harga, mengakumulasi sahamnya. Jadi dia itu ya kayak Trump lah, misalnya Donald Trump itu Donald Bebek ya. Donald Bebek. Dia itu kan punya saham. Dia punya saham, ketika saham A, misalnya saham tentang perminyakan gitu ya. Waktu masih murah, dia beli sebanyak-banyaknya. Kemudian dia omon-omon, perang gitu kan. Bikin huru-hara ya, sehingga harga minyak itu naik gitu. Begitu harga minyak naik, dia jual gitu. Itu liciknya di situ, permainan saham seperti itu. Di Indonesia juga banyak. Jadi saham itu sangat rentan dengan berita. Saham-saham yang berkaitan dengan dolar. Kalau dolar lagi naik, itu sahamnya naik. Kalau kebalikannya ya. Iya benar sih. Pokoknya itu kayak gitulah ya, kaitannya dengan dolar. Ada lagi nanti yang saham berkaitan dengan perminyakan, saham-saham minyak seperti El Nusa, ada itu namanya pabriknya BUMN, Pertamina. Itu pasti kalau harga minyak lagi turun, sahamnya turun. Kalau pas harga minyak lagi naik, ya naik kayak gitu. Terus apalagi ya? Pengalaman saya terjun di dunia saham itu sebetulnya kesalahannya bukan di, jadi kalau teknik di saham kan ada namanya teknik analisis, analisis teknik dan analisis fundamental. Itu analisa yang memprediksi pergerakan saham. Jadi kalau analisis fundamental, analisis teknikal itu bisa dipelajari, semua orang bisa mempelajari. Yang sulit itu sebetulnya mengendalikan nafsu sendiri gitu. Saya beli saham El Nusa itu tadi, saya simpan seminggu, kemudian naik saya jual gitu kan. Setelah saya jual kan saya kepengen dapat untung lagi, akhirnya saya beli lagi gitu kan, saham lainnya misalnya. Itu begitu saya beli, ternyata besoknya bukan naik malah turun gitu, turunnya lebih dalam lagi kayak gitu. Pengalamannya seperti itu terus. Jadi bangkrutnya atau boncosnya itu bukan karena saya nggak ngerti ilmunya, tapi saya tidak bisa menahan emosi atau rasa serakahnya itu loh, ingin mendapatkan untung banyak. Itu seperti itu. Di kripto itu juga mirip begitu. Kalau tidak bisa menahan diri, ya banyak boncosnya. Saham, kripto itu permainannya beda tapi mirip-mirip. Terus ada lagi, jadi yang resikonya paling tinggi itu
kripto ya, cryptocurrency itu pertukaran mata uang. Dolar dengan rupiah, rupiah dengan misalnya dolar dolar Singapura, dolar Amerika, terus dolar dengan dolar mana kayak gitu. Kita tinggal kalian mau beli yang mana, mau pasang yang mana, dolar dengan rupiah atau dolar Amerika dengan dolar Singapura atau rupiah dengan dolar Singapura dan seterusnya. Itu yang paling tinggi resikonya kripto atau falas, valuta asing. Yang kedua saham. Nanti yang ketiga ada yang namanya suku bunga. Suku bunga ada lagi, itu lebih resikonya lebih minim. Ada lagi apa ya? Komoditi. Komoditi itu harga itu perdagangan harga minyak, harga coklat, tapi online itu. Jadi harga coklat itu ditentukan oleh pasar online, pasar komoditi. Minyak, coklat, kopi, apalagi saya lupa ya. Kalau yang tambang ya batu bara, minyak dan seterusnya itu. Itu diperdagangkan secara itu tadi online lewat sistem pasar bebas namanya. Itu asik gitu kalau tahu dunia-dunia seperti itu. Ya ada ilmunya banyak gitu, di YouTube ada, di TikTok ada, tapi ya itu tadi mending belajar itu otodidak lah. Kalau ikut seminar-seminar itu bayar, mahal itu. Itu memang ada orang-orang tertentu atau influencer yang dia pekerjaannya itu seminar. Jadi dia sebetulnya nggak pandai tentang saham, dia nggak pandai, cuman dia jago ngomong gitu, jago seminar gitu. Itu banyak. Jadi mending kalau mau belajar ya otodidak atau belajar dengan orang khusus yang sudah berpengalaman. Jangan ikut seminar itu, cuman dibohongi oleh influencer itu. Oleh orang-orang lagi nyari untung di seminar itu. Terus tadi apa lagi ya? Oh ya, kalau apa namanya? Ya benar ya, tip supaya tidak bagaimana caranya supaya tidak terlilit hutang, ya jangan hutang gitu. Apapun kondisinya, apapun resikonya, ya berusaha mati-matian untuk jangan hutang gitu. Bukan jangan hidup. Pendidikan finansial yang seperti itu tadi yang disampaikan itu bisa berlaku ketika bagi orang-orang yang punya pendapatan tetap ya. Dia pegawai kayak bisnis kayak atau apalah ya. Tapi bagi orang-orang desa yang penghasilannya tidak tetap, bagaimana? Penghasilannya saja nggak tetap, bagaimana mau merencanakan gitu? Ya begitulah. Iya kan, penghasilan saja tidak tetap, gimana mau merencanakan? Gitu. Untuk ini terakhir ya, sebelum UTS kan, untuk besok gimana UTS-nya, mau ujian tertulis wae atau mau bikin video atau mau apa? Yang kayak kemarin wae ya. Iya ya. Ya nanti ini sih ada berapa 6 kelompok ya? Enggak, maksudnya ini presentasinya ada 6 kelompok kan ya? Nanti pertanyaannya saya buat 6 wae ya, sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ya sesuai kelompoknya, pertanyaannya ada 6, milih salah satu sesuai kelompoknya masing-masing. Jawabannya cuma satu. Tinggal saya yang mikir bikin pertanyaannya apa ya gini. Semangat, semangat. Sudah diisi semua tanda tangannya, yang belum tanda tangan siapa? Itu yang presentasi belum tanda tangan. Berapa orang sih ini, kayaknya banyak banget ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentar, saya jadi lupa gitu dari mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.